Selamat siang, terima kasih sudah bergabung dengan ibadah online dari Bapak Majlis. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan doa bersama. Mari kita satukan dalam hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua yang Kau berikan pada kami pada hari-hari lalu hingga pada siang hari ini. Kami bersatu hati dalam Engkau, mengucapkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan sebentar lagi akan memulai ibadah ini Tuhan. Karena Roh Kudus melalui kami semua, sehingga apa yang kami dapat pada hari ini Tuhan Yesus membuat kami semakin dekat dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini dari awal hingga akhir. Segala berkat panjatkan Tuhan dan bersama kami hidup. Amin.
Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga damai Paskah menyertai, memenuhi kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita mulai permenungan kita dengan tanda kemenangan Tuhan, dengan doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur karena rahmat Paskah Putramu telah memenuhi kehidupan kami anak-anak-Mu. Meskipun di sana-sini Engkau mengizinkan kami untuk boleh memaknai setiap peristiwa yang boleh kami alami dalam hal-hal yang tidak mudah kami lampaui, tidak mudah kami cerna, tidak mudah kami mengerti dan kami jalani. Namun Tuhan, seperti dua murid yang kembali ke Emmaus, yang pulang kembali ke Emmaus, kami pun sadar bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada banyak kancah perjuangan hidup kami yang membuat kami ingin lari dari Engkau, ingin lari dari kenyataan, dan ingin meninggalkan segala-galanya karena kami terkadang merasa tidak kuat, tidak mampu hidup tanpa-Mu Tuhan. Dan kami percaya, Kau kasihi, Kau dampingi. Kami tidak pernah Engkau tinggalkan, karena Engkaulah Tuhan, Emmanuel kehidupan kami, Allah yang menyertai kehidupan anak-anaknya,
karena Engkaulah Tuhan penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Paskah kali ini sangat istimewa, dan kita sudah merasakannya dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, melalui peristiwa Jumat Agung yang ada di belakang saya. Pengingat bagi kita sekalian bahwa tidak ada Paskah, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, tidak ada Hari Raya Paskah tanpa Jumat Agung, tidak ada kebangkitan tanpa jalan salib Tuhan dan peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan di salib. Memang kubur kosong tidak ada artinya, tapi demikian juga salib tidak ada artinya jika Tuhan tidak dibangkitkan. Begitulah juga kita sekalian, kita tidak mungkin berdoa sekarang ini, tidak mungkin kita punya pengharapan sekarang ini, tidak mungkin kita sekarang berhimpun dan bisa menolong sesama kita dalam kehendak Tuhan, dan dalam keyakinan bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk sesama kita yang menderita sakit, untuk mengalami kesembuhan dengan cara Tuhan mengirimkan kita, menuntun langkah kita, pikiran dan tangan kita dan hati kita untuk melayani mereka yang sedang sakit dan ingin memperoleh kesembuhan. Kita, saudara sekalian, semua adalah alat di tangan Tuhan untuk mewartakan damai sejahtera Tuhan. Karena itu bersyukurlah atas rahmat ini. Sukacita Paskah kita akan kita renungkan bersama dalam peristiwa dua murid yang kembali ke Emmaus. Apa yang terjadi di sana? Kita akan dengarkan. Ketika Tuhan wafat di Yerusalem, semua murid mengalami kekecewaan. Semua murid Tuhan lari, tidak ada yang bertahan, kecuali ada Yohanes dan Maria di bawah kaki Yesus, seturut Injil Yohanes. Dan kita tahu Maria dalam Injil Yohanes hanya tampil 2 kali, di kanan dan di bawah salib, dalam awal karya Yesus dan di akhir karya Yesus. Artinya ibu ini ibu yang setia, mengawali karya Yesus saat Yesus berkarya dan saat Yesus wafat. Dia ada di sana. Nah, kali ini kita ingin merenungkan bersama-sama dua murid yang pulang ke Emmaus. Sosok mereka adalah kita sekalian yang tidak mudah melampaui perjuangan kehidupan pahit getirnya hidup sebagai murid Yesus. Mari kita dengarkan sabda Tuhan, kita siapkan hati kita untuk sabdanya. Tuhan, bukalah hati kami untuk sabdamu. Semoga kami boleh mencernanya, merenungkannya untuk kehidupan kami di masa kini, di saat-saat perjuangan hidup kami yang tidak mudah, di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, di tengah-tengah perang yang masih berkecamuk di negara saudara-saudara kami yang tinggal di Ukraina dengan Rusia. Semoga rahmat kedamaian, rahmat Paskah turun berlimpah juga atas mereka semua, agar mereka mengupayakan damai sejahtera bagi banyak orang yang mengharapkan damai sejahtera-Mu, dan semoga sukacita Paskah sungguh-sungguh mengubah hati kami untuk dapat hidup menjadi manusia baru. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Tapi saya akan membacakan beberapa ayat yang disesuaikan, artinya tidak semua saya bacakan, dan runtutan dari seluruh peristiwanya masih terjaga. Pada hari Minggu Paskah, 2 orang murid Yesus sedang berjalan menuju sebuah kampung bernama Emmaus, kira-kira 10 km dari Yerusalem. Mereka mempercakapkan segala peristiwa yang telah terjadi. Sementara mereka bercakap-cakap sambil bertukar pikiran, Yesus menghampiri mereka dan turut berjalan, tetapi mereka tidak mengenalnya. Sementara itu mereka mendekati kampung tujuannya, dan Yesus pura-pura mau berjalan terus. Tetapi kedua murid mendesak, katanya, "Mari saudara, tinggallah bersama-sama dengan kami, karena hari sudah mulai malam dan matahari hampir terbenam." Maka masuklah Yesus dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu terjadilah, tengah malam Yesus mengambil roti dan mengucapkan doa syukur. Dan ketika dibagi-baginya roti dan diberikan kepada mereka, terbukalah mata mereka, dan mereka mengenal Yesus. Tetapi dia hilang dari pandangan mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan menjelaskan arti kitab suci? Segera mereka kembali ke Yerusalem. Di sana mereka berjumpa dengan ke-11 rasul yang sedang berkumpul bersama-sama dengan orang lain. Mereka berkata, "Tuhan sungguh bangkit. Ia memperlihatkan diri kepada Simon." Kemudian kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus ketika dia membagi-bagi roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudariku yang dikasihi Tuhan, di Hari Raya Paskah, bacaan permenungan kita itu di pagi hari dan siang berbeda. Dan yang pagi hari kisah tentang wanita-wanita yang pergi ke kubur Yesus pagi-pagi buta untuk merempah-rempahi, memberikan rempah jenazah Yesus. Dan di siang hari kisahnya yang tadi kita dengar. Dan pada hemat saya begini, pengalaman dua murid Emmaus atau yang kembali ke Emmaus adalah pengalaman kita sekalian sekarang ini. Tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak pernah mengalami kekecewaan. Tidak pernah ada orang di muka bumi ini yang tidak pernah mengalami kegagalan. Hari ini kita boleh merenungkan kembali. Dua murid yang berjalan ke Emmaus adalah dua orang sosok kita sekalian yang sedang berjalan menempuh perjalanan hidup kita sekalian menuju kampung halaman. Dalam arti tertentu saya seringkali merenungkannya, kita ini sebetulnya semua sedang berjalan menuju kampung halaman bersama. Bentar tidak lama lagi ini kita akan mengikuti tradisi atau bisa hanyut dalam tradisi pulang kampung, mudik adalah pulang kampung, dan kampung kita tidak di sini. Kampung kita ada di surga. Dan pernah ada suatu hari ada sebuah cerita begini. Seorang anak membuat satu orang tua terheran-heran. Anak itu malam-malam melewati pekuburan dan tidak mengalami ketakutan, tidak rasa takut. Lalu ditanya sama orang dewasa yang sering ketakutan lewatin kuburan, "Nak, kamu tidak takut lewatin kuburan malam-malam begini?" Anak itu menjawab, "Tidak, Bapak. Karena rumah saya ada di balik sana, lewatin kuburan ini." Oh, dia mengerti. Dan apa yang dia mengerti itu sekarang saya mengerti juga, kita semua mengerti. Bahwa rumah kita tidak di sini, bukanlah di sini, bukan di dunia ini, tapi nanti di sana kelak. Sehingga seharusnya sebagai orang beriman, kalau kita tahu rumah kita tidak di sini, jangan ada sesuatu pun dan tidak boleh sesuatu pun yang membuat kita mengalami ketakutan. Jangan sampai menakutkan. Seperti anak itu, tidak takut karena sudah biasa bolak-balik dan rumahnya tidak di sini. Sudah yang dikasih Tuhan, rumah kita tidak di sini dan bukan di sini, tapi di sana. Karena itu bukan tidak penting yang di sini, sangat penting. Dan apa yang terjadi sekarang ini adalah sebuah pergumulan, sebuah persiapan, sebuah perjuangan kita untuk sampai melangkah ke rumah kita yang ada di sana itu. Nah, Sabda Allah pada hari ini menghadirkan juga semangat Paskah pada kita sekalian yang tidak mudah dipahami, tidak mudah dicerna. Yesus wafat di salib yang ada di atas saya adalah peristiwa Jumat Suci, Jumat Agung, yang memang semua orang akan mengatakan dan melihat pada saat itu pun Yesus kalah. Yesus gagal untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, dan dua murid yang tadi kita dengar pun merasakan, waduh, Tuhan saya hancur, guru saya hancur, tak ada lagi harapan, saya gagal. Karena apa yang diharapkannya tadi sebelum dalam teks yang utuh, mereka berdialog dengan Yesus dan mereka sempat mengatakan, sebetulnya kami berharap dia itu, maksudnya Yesus, akan menjadi raja untuk menyelamatkan kami melawan penjajah tentu saja. Nah, harapan impian mereka tidak terpenuhi, kandas, gagal. Sudah yang dikasih Tuhan, di masa pandemi yang belum berakhir, meskipun sudah nampak kecerahannya di sana sini, kita diingatkan bahwa
perjalanan kita belumlah selesai. Perjalanan kita perjalanan yang panjang dan penuh dengan tantangan. Saudara-saudari, saya berterima kasih secara pribadi kepada semua dokter, petugas medis yang membaktikan diri, mengabdikan segenap kemampuan yang kita miliki, yang Bapak Ibu sekalian miliki, untuk menjadikan orang-orang mengalami sukacita Tuhan. Pada hemat saya, itulah Paskah Tuhan. Paskah Tuhan artinya ketika orang bersedia memberikan hidupnya, dirinya untuk kebaikan orang lain. Itulah Yesus. Dan kita sekalian tahu apa yang terjadi pada Yesus. Apa yang terjadi pada dua murid Emmaus. Yesus nampak hancur dalam kematian di Jumat Agung. Dan kita tahu tidak ada Paskah, tidak ada kemenangan Tuhan tanpa peristiwa Jumat Agung. Murid Yesus pernah dikatakan oleh Yesus, kalau kamu mau ikut aku, sangkalah dirimu, pikulah salibmu setiap hari dan ikutilah aku. Dua murid Emmaus itu pasti tahu, pasti mendengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Yesus dulu ketika mereka mendapatkan pengajaran dari Yesus. Tapi ternyata sudah berkali-kali juga pasti juga mendapatkan pengajaran bahwa Tuhan akan bangkit di hari ketiga. Tapi pada saat mereka mengalami kesulitan hidup, tantangan dan kesedihan yang sedemikian rupa, mereka kehilangan orientasi dalam hidup. Dan berikutnya dikasih Tuhan, tidak jarang dari saudari kita, mungkin kita juga mengalami disorientasi dalam hidup. Ketika kesedihan, ketika duka cita menerpa kita, pengalaman duka cita mengena pada kita. Ketika kita kehilangan saudara yang kita cintai, kerabat yang kita cintai, ketika kita sulit untuk memaknai dan menerima kenyataan bahwa Tuhan selalu ada pada kita. 2 hari lalu saya memberikan sakramen orang sakit yang masih bisa berbicara dengan sangat baik, tapi dia menolak untuk menolak untuk cuci darah. Saya bersama seorang dokter, dan dokter itu yang meminta saya memberikan sakramen orang sakit, dan bercerita tentang keadaannya yang betul pada saat saya melayaninya, diberi waktu untuk pengakuan sakramen tobat. Dan ini bukan dari pembicaraan sakramen tobat, tapi dari perbincangan sebelumnya dan juga sesudahnya. Dia komplain kepada dokter itu, dan dokter itu mengatakan pada saya juga, dan saya dapatkan juga dalam obrolan bahwa dia mengatakan Tuhan tidak adil. Mengapa saya yang sudah memberikan seluruh waktu saya, membaktikan hidup saya untuk menjaga mama saya sampai mama saya meninggal tahun lalu akibat COVID, sekarang saya sakit. Saudara itu menderita sakit yang berat, HIV, tapi dia sudah tahu, dia browsing, masih kuat untuk membaca sana sini. Dia mengatakan cuci darah percuma buat saya. Saya membaca semua artikel, dan orang tidak akan sembuh dengan cuci darah. Sehingga dia mengatakan, baik, nanti ataupun sekarang sama saja, berpulang, saya siap untuk berpulang. Tidak ada lagi yang saya mau pertahankan, yang saya bela-belai. Mama sudah berpulang duluan. Dulu saya membela mama, dan mama sudah berpulang. Saya siap untuk berpulang. Pada hemat saya, susah untuk mengatakan apakah sukacita Paskah ada di situ. Tapi saya yakin dia punya keyakinan yang sangat dalam bahwa hidup kekal menanti dia, bahwa dia sedang melangkah menuju hidup yang kekal. Bagi kita sekalian sebagai orang beriman pasti sangat tidak mudah. Dia mengatakan Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil kenapa? Karena dia merasa sudah memberikan segenap perhatian, waktu, cinta untuk mamanya. Tapi kenapa Tuhan memberikan seperti ini pada saya? Dan saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman seperti itu yang dialami dua murid Emmaus, dialami oleh saudara kita yang tadi saya ceritakan, juga barangkali dialami oleh kita sekalian, adalah pengalaman yang tidak mudah dimaknai. Ada saat-saat tertentu kita mengalami bahwa Tuhan tidak ada. Seperti Yesus pada saat disalib mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sama dua murid Emmaus yang pulang ke Emmaus, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah absen
dari kehidupan kita sekalian. Karena itu, saya sempat bermenung kemarin ada beberapa lagu yang bisa mengajak saya untuk masuk dalam teks ini. Tinggal padaku Yesus Tuhanku, sudah senja, janganlah berlalu, dan seterusnya. Biasanya habis tiap malam, doa malam biasanya lagu itu. Atau ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bagus, dua-duanya sangat dalam, tetapi saya merasa satu lagu ini cocok buat saudara sekalian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Buat anak sekolah minggu, ya. Tapi buat kita orang dewasa, luar biasa. Kita jalan serta Yesus dan Yesus tak pernah meninggalkan kita sekalian. Itulah inti dari apa yang mau kita renungkan dan sedang kita renungkan dari kisah Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Dua murid Emmaus adalah kita sekalian. Saudara sekalian, silakan menyanyikan Jalan serta Yesus. Dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah membuat kita resah jika tidak menemukan makna yang baru, semestinya sebagai orang beriman. Paskah membuat kita bersuka cita, memang, karena Tuhan yang bangkit membuka perspektif hidup kita jauh ke depan. Paskah bukanlah sebuah jalan buntu. Paskah bukanlah sebuah kubur yang buntu, gelap dan buntu. Paskah adalah kubur yang terbuka menuju kecerahan hidup. Itulah Paskah. Karena itu dua murid Emmaus pada saat mereka berjalan bersama dengan Yesus, mereka sedikit demi sedikit diterangi oleh sabda Tuhan. Lapis per lapis dilepaskan kabut itu, dan akhirnya mereka menatap Yesus pada saat merayakan Ekaristi, merayakan perjamuan. Yesus yang memecah-mecahkan roti, terbukalah mata mereka dan mereka melihat Yesus, tapi Yesus hilang dari pandangan mereka. Saat itu juga pesannya buat kita sangat jelas. Dari dulu sampai kapanpun Tuhan tidak akan pernah terlihat. Bagi kita tentu saja yang sekarang hidup di zaman yang berbeda secara fisik dengan Tuhan Yesus dan para muridnya saat itu, mereka mengalami perjumpaan fisik. Kita semuanya, iman kita berdasarkan iman rasuli, kesaksian mereka itu, para rasul yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Sehingga Paskah bagi kita sekalian adalah sebuah perjuangan iman, sebuah pengakuan iman sekaligus kesaksian yang kita alami sekarang ini karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tuhan menyertai kita, anak-anaknya, senantiasa sampai akhir zaman. Dua murid Emmaus ketika sudah berjumpa dengan Tuhan dan melihat bahwa tadi itu ternyata Tuhan menyertai. Ketika sadar bahwa Tuhan menyertai, Tuhan hilang dari pandangan mereka. Secara kasat mata, Tuhan tidak kelihatan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi pesannya sangat jelas. Tuhan tidak kelihatan memang, tapi Tuhan menjadi sangat kelihatan ketika saudara menaruh cinta kasih, ketika saudara melakukan kasih, ketika kasih saudara tulus kepada orang yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk dirawat, untuk mengalami kebaikan dan shalom dari Tuhan sendiri, damai sejahtera Tuhan sendiri. Seperti Yesus ketika muncul tengah para murid selalu mengulang-ulang kata shalom, damai sejahtera. Demikianlah Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita boleh mengecap, boleh menimba kekuatan dari penyertaan Yesus atas dua murid Emmaus itu. Mereka ketika sudah berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Mereka kembali
ke Yerusalem. Yerusalem itu kancah kesedihan, perjuangan murid-murid Yesus, karena di Yerusalem lah Yesus nampak kalah. Di Yerusalem Yesus ditangkap, disalibkan, dan wafat. Tapi dia dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa. Para murid ketika tahu bahwa disadarkan kembali bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka dan bangkit menyertai mereka, dan tidak pernah meninggalkan mereka, mereka sangat percaya itu. Mereka kembali ke Yerusalem dengan berani menjadi orang yang sudah dibaharui, orang yang sudah mengalami kehadiran Yesus. Kita sekalian, saudara-saudari dikasihi Tuhan, perjalanan kita sekalian adalah perjalanan yang tidak mudah di masa pandemi ini. Karena itu, kita berdoa semoga juga di masa pandemi yang masih diwarnai dengan peperangan di Ukraina, kita berdoa agar perdamaian segera terjadi, agar pandemi di muka bumi ini juga segera musnah, dan kita boleh kembali mengalami hidup damai sejahtera Tuhan dalam penyertaan Tuhan sendiri. Karena itu marilah kita mohon pada Tuhan agar kita sekalian boleh menjadi saksi-saksi setia Tuhan dalam kehidupan kita tanpa kenal lelah. Tuhan sudah mencintai kita, Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, karena Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayanilah lebih sungguh-sungguh, karena Tuhan lebih dulu melayani dan juga mencintai kepadaku. Silakan menyanyikan lagu ini untuk menutup permenungan kita. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas hari ini, rahmat Paskah yang boleh kami terima, yang membaharui kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau mencintai kami demikian dalam. Engkau mencintai kami dengan segala keberadaan kami. Engkau memaklumi kekurangan-kekurangan kami, seperti Engkau juga memaklumi dua murid yang pulang ke Emmaus, dan Engkau dengan penuh kesabaran membangkitkan kembali iman mereka dan membuat mereka kembali berani menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dua murid Emmaus adalah kita sekalian yang tidak akan pernah absen juga dari pengalaman kesulitan, tantangan, keputusasaan, dan disorientasi hidup ketika kesulitan datang bagaikan badai yang menghantam kita. Tapi mereka tidak kehilangan pengharapan. Mereka perlahan disertai oleh Yesus. Yesus membuka seperti selaput demi selaput, bawang, atau apapun itu yang membuka mereka akhirnya melihat kehadiran Tuhan. Pada saat Tuhan memecah-mecahkan roti, Tuhan selalu hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada. Yang seringkali tidak ada dan tidak hadir adalah kesadaran kita akan kehadiran Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sungguh-sungguh Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Pandemi belum berakhir, perang terjadi. Semoga perang lekas berakhir di Ukraina, karena berdampak besar juga untuk perekonomian dunia. Dan pasti juga seperti Bapak Paus dalam satu cuitannya mengatakan tidak ada kemenangan dalam sebuah peperangan. Tidak ada, yang ada adalah kehancuran. Kita berdoa supaya peperangan lekas berakhir, supaya semua orang, kita sekarang mengupayakan hidup damai sejahtera bagi semua orang, semua anak-anak Tuhan. Juga kita berjuang, dan terima kasih saudara-saudari atas pelayanan saudara-saudari sekalian, Bapak, Ibu, dokter, para pelayan medis semuanya telah berjibaku untuk memberikan pulihnya kesehatan bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami sakit karena pandemi. Belum berakhir perjuangan kita, dan semoga pandemi lekas berakhir. Semoga Tuhan yang menyertai para murid Emmaus menyertai perjuangan kita juga sekarang ini. Jangan putus asa, jangan pernah berputus asa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita kembali belajar dari dua murid Emmaus yang takut meninggalkan Yerusalem, dan ketika sadar bahwa Tuhan ada di depan mereka, pada dasarnya
pada saat mereka mecah-mecahkan roti, Tuhan Yesus memecahkan roti dan mereka melihat Yesus hilang dari pandangan mereka, kata Lukas, sang penginjil. Mengapa? Karena memang Tuhan tidak kelihatan pada hakikatnya, tidak nampak secara kasat mata di depan kita, kecuali mereka yang mengalami dulu bersama-sama dengan Tuhan secara fisik. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan dengan cara apa? Dengan mencintai sesama dengan tulus. Ketulusan dalam mencinta, ketulusan dalam berkarya dan melayani, itulah yang membuat kita bisa berjumpa dengan Tuhan, dan sama kita berjumpa juga dengan Tuhan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, orang mengatakan puji Tuhan atas kesembuhan, saat itulah nama Tuhan betul-betul dimuliakan, bukan karena kehebatan-kehebatan kita. Terima kasih, kita bersyukur pada Tuhan atas rahmat Paskah yang kita alami. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kehidupan kita dan perjuangan saudara sekalian, dan kita doakan terus agar kita hari demi hari mengalami Paskah, kedamaian yang abadi, kedamaian yang Tuhan kehendaki untuk semua anak-anaknya. Tuhan memberkati. Amin.